Liga 1 libur, bek asing Persib Gustavo Franca pilih beristirahat. Pemain asing Persib Bandung, Gustavo Franca tak memanfaatkan jeda Liga 1 2024-2025 untuk berlibur. Waktu jeda selama 10 hari itu lebih dimanfaatkan Gustavo Franca untuk beristirahat. Bek asal Brasil ini mengaku membutuhkan waktu untuk istirahat. Sebab di musim ini, Persib Bandung dihadapkan dengan banyak pertandingan. Selain Liga 1 2024-2025, Persib Bandung melakoni kompetisi Asia bertajuk KFC Champions League, ACL, 2. Bahkan sebelum itu menjalani turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden. Jadi pertama-tama saya ingin istirahat, kami memainkan banyak pertandingan dan pertandingan yang berat, ujar Franca, Sabtu, 15 Maret 2025. Kami bekerja keras setiap hari, setiap latihan dan kami harus memanfaatkan waktu ini untuk pemulihan, tambahnya. Bek bernomor punggung 4 ini tak ingin kondisinya mengalami penurunan setelah libur berakhir. Terlebih, Liga 1 musim ini menyisakan 7 laga. Jadi setiap pemain harus siap untuk menghadapi bagian akhir di musim ini. Kami memasuki fase akhir di musim ini dan masih mempunyai beberapa pertandingan penting untuk mencapai tujuan kami, sambung Gustavo Franca. Jadi kami tidak bisa terlalu lama istirahat, hanya beberapa hari saja libur dan bersiap lagi untuk menyelesaikan musim ini seperti yang pantas kami dapatkan, tegasnya. Dengan alasan ini, Franca tidak berangkat ke luar kota atau luar negeri dalam menjalani liburan yang dimiliki. Ia hanya akan menghabiskan waktu liburnya di Bandung. Saya akan melakukan perjalanan bersama istri saya, tapi saya belum tahu kemana dia akan pergi. Tapi saya juga akan tinggal beberapa hari di Bandung karena saya juga belum sempat mengunjungi beberapa tempat di Bandung yang mana sebelumnya saya belum berkesempatan untuk pergi ke sana, pungkasnya. Bojan Hodak minta pemain Persib lupakan sepak bola selama libur. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta pemainnya untuk melupakan sepak bola selama Liga 1 2024-2025 libur. Dengan begitu, mereka akan menikmati masa jeda. Liga 1 2024-2025 diliburkan sekira sebulan. Selain bertepatan dengan FIFA Matchday Maret 2025, jeda ini juga untuk libur Idul Fitri. Hodak meminta para penggawa Persib bisa benar-benar menikmati liburnya tanpa harus menjalani kegiatan sepak bola. Pun begitu, mereka harus tetap berlatih secara mandiri. Pemain memiliki waktu 45 hari yang betul-betul libur dari kegiatan sepak bola. Lalu setelah itu mereka akan mulai melakukan program latihan individual, ujar Hodak, Jumat, 14 Maret 2025. Latihan individual ini nanti diberikan melalui pelatih fisik, Miro, Petrik, dan Yaya, Sunaria. Jadi mereka harus mengikuti itu untuk memelihara kebugarannya, sambung pria asal Kroasia itu. Dengan alasan ini, Hodak tidak memberikan tips kepada para pemainnya untuk menjaga kondisinya. Sehingga, ketika kembali berlatih bersama tim, para penggawanya tetap dalam keadaan baik. Pemain akan mendapatkan program latihan individu dan mereka harus menjalankannya, tegas Hodak. Lebih lanjut, pria berusia 53 tahun itu mengaku saat ini berada di negara asalnya Kroasia dalam menjalani liburnya. Ia mudik karena berkeinginan meluangkan waktu bersama keluarga. Tahun ini saya tidak punya cukup waktu dan jeda di musim lalu setelah kami menjuarai liga terbilang pendek, kata Hodak. Selain berkumpul dengan keluarga, saya juga harus melakukan medical check-up. Jadi saya harus melakukan semuanya itu dalam waktu 9 hari, libur, ini, pungkasnya. Kevin Dix PD hadapi Australia dan Bahrain. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, optimistis menatap lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret ini, Indonesia akan memiliki laga penting saat berhadapan dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Skuad Garuda dalam ambisi tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal di dua pertandingan tersebut. Berada di posisi ketiga klasemen grup C, Indonesia ingin bertahan di persaingan papan atas sekaligus mencari tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Raihan 3 poin saat melawan tim berjulukan Soceros akan membuat mereka semakin dekat ke tujuan tersebut. Kevin Dix bangga karena dia bisa masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert. Menurutnya, pertandingan di bulan Maret cukup krusial untuk menentukan langkah mereka di ajang ini. Laga melawan Australia akan cukup menentukan karena mereka bersaing ketat di klasemen. Saya telah dipilih, kami akan menghadapi Australia dan Bahrain. Dua pertandingan besar bagi kami karena jarak sangat ketat, kami memiliki jarak 1 poin dari Australia, kata Kevin Dix. Pemain klub FC Copenhagen ini melanjutkan bahwa saat ini timnas dalam performa yang cukup baik. Datang sebagai tim kuda hitam,
Indonesia sukses menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, perubahan di sektor tim kepelatihan membuat optimisme pemain semakin tinggi. Saya pikir kami dapat menciptakan level yang luar biasa dengan Indonesia. Kami memiliki hal-hal teknis baru dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah. Ini saat-saat yang menyenangkan dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah bersama di sana. Lanjutnya, Kevin akan terbang langsung ke Australia pada 17 Maret. Seperti klub-klub lain, Copenhagen sudah memasuki masa libur untuk jeda FIFA Matchday. Dia optimistis bisa memberikan kontribusi saat mereka bisa mendapatkan hasil positif ketika melawan Australia. Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin. Jadi, itu akan menjadi perbedaan besar tetapi juga bagus. Saya pikir bermain untuk tim nasional di negara seperti Australia sekarang akan menjadi kesempatan kami karena itulah yang harus dilakukan, tutup Kevin. Jai Itzes terancam kehilangan ban kapten. Jai Itzes mungkin harus merelakan ban kapten timnas Indonesia setelah kehadiran Joey Pelupesi dalam skuad Garuda. Gelandang berusia 31 tahun itu baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan diperkirakan menjadi kandidat kuat untuk mengenakan ban kapten, menggantikan Itzes yang selama ini dipercaya memimpin tim. Pelupesi memiliki pengalaman panjang sebagai kapten di klub-klub Eropa. Ia pernah menjadi pemimpin di Heracles Almelo, Groningen, dan Lommel SK. Faktor senioritas dan kematangannya di lapangan menjadi nilai tambah yang membuatnya berpotensi mendapatkan kepercayaan dari pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Selain itu, kedekatan antara Pelupesi dan Kluivert juga bisa menjadi faktor penentu dalam keputusan ini. Pelupesi pernah bermain di FC Twente U21 saat Kluivert menjadi bagian dari tim kepelatihan. Kedekatan tersebut bisa saja membuat sang pelatih lebih mempercayakan peran kapten kepada Pelupesi untuk menghadapi laga-laga penting ke depan. Meski demikian, kualitas kepemimpinan Jai Itzes tidak bisa dipandang sebelah mata. Bek Venezia FC ini telah menunjukkan performa solid dan kepemimpinan yang baik sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Itzes, yang berusia 24 tahun, memang lebih muda dari Pelupesi, tetapi ia telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang mampu memimpin tim dengan disiplin dan ketenangan. Pelupesi bukanlah pemain sembarangan. Di Eropa, ia telah terbiasa mengemban tanggung jawab besar sebagai kapten tim. Saat bergabung dengan FC Groningen di Eredivisie pada 2022, ia langsung dipercaya menjadi pemimpin di lapangan. Sebelumnya, ia juga memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris bersama Sheffield Wednesday dan pernah merumput di Liga Turki bersama Giresunspor. Meski sempat mengalami pasang surut dalam karirnya, Pelupesi selalu berhasil membuktikan dirinya sebagai pemain yang bisa diandalkan. Di Lommel SK, klub divisi 2 Liga Belgia yang kini dibelanya, ia tetap menjadi sosok sentral dalam permainan tim. Kehadiran Pelupesi tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia akan menjadi tambahan kekuatan di lini tengah, yang sebelumnya bergantung pada pemain seperti Tom Haye dan Ivar Jenner. Keputusan soal siapa yang akan menjadi kapten timnas Indonesia ke depannya ada di tangan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini tentunya akan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari pengalaman, kedekatan dengan rekan satu tim, hingga pengaruh di lapangan. Jai Itzes sejauh ini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin di lini belakang. Namun, Joey Pelupesi datang dengan modal pengalaman yang lebih luas sebagai kapten di beberapa klub besar Eropa. Dengan usianya yang lebih matang dan pengalamannya memimpin tim di berbagai kompetisi, Pelupesi berpotensi besar mengambil alih peran tersebut. Namun, satu hal yang pasti, baik Itzes maupun Pelupesi akan tetap menjadi bagian penting dari timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pengalaman dan energi muda, skuad Garuda kini memiliki kedalaman tim yang semakin menjanjikan.